Renungan hari Selasa 2 Juni 2020. Bacaan pertama dari 2 Petrus 3 ayat 12 sampai dengan 15 dan ayat 17 sampai dengan 18. Intinya adalah hendaknya kita bertemu dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan Yesus juru selamat kita. Baca dari Mazmur 90 ayat 2 sampai dengan 4 dan dilanjutkan ayat 10, 14 dan ayat 16. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama dengan seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Kemudian bacaan Injil dari Injil Markus ayat 12, Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Beberapa orang Farisi dan Herodian mau menjebak Yesus dengan bertanya, apakah boleh kami membayar kepada Kaisar? Tetapi jawab Yesus, berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang kita renungkan dari bacaan pada hari ini? Sejak zaman dahulu, perbuatan seseorang merekayasa dengan tujuan menjatuhkan reputasi orang lain agar tertimpa masalah dalam hidupnya. Seperti yang dilakukan orang Farisi dan orang Herodian yang berusaha menjebak Yesus agar salah memberikan pendapat bahwa tidak wajib bayar kepada Kaisar. Sehingga Yesus bisa dituduh memberontak kepada pemerintahan Romawi. Itu kita bisa lihat dari Markus 12 ayat 15. Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Memang sifat munafik menimbulkan akar pahit dan menimbulkan kerusuhan bagi orang lain. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Seharusnya orang Farisi dan Herodian tidak perlu menjebak Yesus. Bila mereka rendah hati, mengakui Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Orang munafik mencari-cari kelemahan orang lain untuk dipersalahkan, padahal dirinya sendiri banyak kekurangan dan kelemahan. Suatu pelajaran buat kita, agar janganlah mencontoh sikap yang dilakukan orang Farisi dan orang Herodian. Buat apa kita merekayasa mencelakakan orang lain, karena tidak menerima orang lain lebih hebat daripada kemampuan kita. Hendaknya kita melakukan sesuatu dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita, agar mendapatkan hasil kerja yang optimal. Yakinlah, setiap usaha keras kita yang kita kerjakan akan membuahkan hasil maksimal. Bila hati kita bersih dari penyakit rohani seperti iri hati, munafik, sombong, dan pikiran yang jahat. Kita harus bertanggung jawab setiap hal yang kita lakukan dan jangan menghindar dari tugas dan pekerjaan kita. Apabila melemparkan kesalahan kepada orang lain untuk menutupi kesalahan dan kelemahan sendiri, berarti kita hidup di dunia ini sangat singkat waktunya dan isilah dengan berbuat kebaikan yang berkenan bagi Allah. Mazmur 90 ayat 10 berbunyi demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Demikianlah yang kita renungkan sabda Tuhan pada hari ini.
Mari kita menyanyikan sebuah lagu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.